Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup bersama saya, Ibu Afidatul Muniroh. Baik, langsung saja. Seperti yang kalian ketahui bersama, kuda itu adalah hewan yang bisa berjalan dan berlari. Sepeda motor itu adalah benda yang bisa berjalan bahkan bisa melaju kencang. Kemudian layang-layang itu juga benda yang bisa bergerak atau bisa terbang di udara. Nah, dari ketiga tersebut, kira-kira mana yang bisa dikatakan sebagai makhluk hidup? Anak-anak tahu enggak alasannya apa? Baik. Ada 9 ciri-ciri yang harus dimiliki untuk dikatakan sebagai makhluk hidup. Jadi nanti syaratnya hewan atau benda atau tumbuhan itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup itu kalau memenuhi ke-9 ciri-ciri tersebut. Lalu apa saja ke-9 ciri-ciri tersebut? Mari kita pelajari bersama. Syarat yang pertama adalah bergerak. Ibu ambil contoh sepeda motor ya. Sepeda motor itu merupakan benda yang dapat bergerak, namun tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Karena apa? Karena sepeda motor hanya dapat bergerak jika ada manusia yang menggerakkan. Tetapi kalau manusia, hewan, dan tumbuhan itu pada dasarnya adalah makhluk yang dapat bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif menggunakan alat geraknya. Ada kaki yang bisa digunakan untuk bergerak. Tetapi untuk tumbuhan itu bergeraknya secara pasif atau tanpa perpindahan tempat. Dan bergeraknya itu dilakukan secara sangat lambat. Contohnya di sini adalah gerak tumbuhan ke arah cahaya. Syarat yang kedua adalah bernafas. Semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen atau O2 untuk bernafas, di mana oksigen tersebut nantinya digunakan untuk proses metabolisme sehingga menghasilkan energi, air atau H2O, dan karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya, untuk ciri-ciri yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring bertambahnya usia. Contohnya saja seperti anak ya. Anak itu seiring bertambahnya usia maka akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang meningkat. Di mana pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran, berat, dan tinggi. Pertumbuhan juga bersifat irreversible, artinya tidak dapat balik. Jadi ketika anak itu sudah memiliki tinggi badan, taruhlah 100 cm ya. Nggak bisa nanti 1 tahun kemudian nanti akan berkurang menjadi 90 cm dan seterusnya. Dan pertumbuhan itu dapat diukur, dapat diangkakan. Selanjutnya untuk perkembangan itu adalah perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh yang menyertai proses pertumbuhan. Di sini berbeda dengan pertumbuhan, kalau perkembangan sifatnya adalah kualitatif atau tidak dapat diukur dengan angka. Syarat yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak itu fungsinya adalah melestarikan keturunan supaya spesiesnya tidak punah. Jadi semua makhluk hidup itu perlu yang namanya berkembang biak. Yang pertama, dari sisi manusia itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Selanjutnya untuk hewan itu ada 3 cara berkembang biak. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Contohnya adalah burung atau unggas. Yang kedua adalah vivipar, yaitu proses perkembangbiakan dengan melahirkan. Contohnya adalah harimau. Yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu proses perkembangbiakan secara bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah
ular. Selanjutnya untuk tumbuhan, ada 2 cara perkembangbiakan, yaitu generatif dan vegetatif. Untuk generatif itu perkembangbiakan menggunakan biji. Selanjutnya untuk vegetatif itu ada beberapa cara perkembangbiakan ya. Yang pertama ada cangkok, selanjutnya ada tunas, selanjutnya ada umbi, dan yang terakhir ada rizoma. Selanjutnya, ciri-ciri yang kelima adalah membutuhkan nutrisi. Semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan nutrisi, di mana nutrisi tersebut bisa berupa minuman atau makanan yang nantinya akan digunakan untuk penghasil energi. Fungsi dari energi tersebut selain dari menghasilkan energi, juga untuk proses pertumbuhan dan pergantian sel-sel yang rusak. Selanjutnya, ciri-ciri yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa proses metabolisme pada tubuh makhluk hidup itu menghasilkan zat sisa, di mana zat sisa tersebut bisa berbentuk urin, feses, keringat, dan CO2. Zat sisa tersebut sifatnya adalah racun dan harus dikeluarkan. Kenapa? Karena kalau tidak dikeluarkan nanti akan menimbulkan masalah tersendiri pada tubuh. Ya, metabolisme menghasilkan zat sisa, di mana zat sisanya tersebut bisa berupa urin, feses, keringat, CO2, dan cairan empedu. Syarat yang ketujuh adalah beradaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya adalah supaya makhluk hidup mampu bertahan hidup di lingkungannya. Bentuk-bentuk adaptasi, ada beberapa bentuk adaptasi. Yang pertama adalah morfologi. Contohnya adalah tumbuhan teratai dan tumbuhan air lainnya itu memiliki daun yang lebar yang fungsinya adalah untuk mempercepat penguapan. Cara yang kedua adalah fisiologi. Contohnya adalah bunga melati yang mengeluarkan bau yang harum, di mana bau tersebut fungsinya adalah untuk menarik serangga supaya nanti bisa membantu dalam proses penyerbukan. Bentuk yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Contohnya adalah mimikri yang terjadi pada hewan bunglon atau proses menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang fungsinya adalah untuk mengelabuhi musuh. Ciri-ciri yang kedelapan adalah peka terhadap rangsang. Makhluk hidup itu pada dasarnya memiliki kemampuan menerima dan menanggapi rangsang yang terjadi di dalam otak, atau kita menyebutnya adalah iritabilitas. Manusia dan hewan menerima rangsang melalui alat indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Sementara untuk tumbuhan itu menerima rangsang melalui cairan di dalam sel tumbuhan. Ya, contohnya ini adalah ketika kita itu dihadapkan dengan cahaya yang terang, maka tangan kita akan refleks menutup mata. Ada lagi yaitu pada tumbuhan putri malu, ketika kita menyentuh daunnya, maka secara otomatis daun putri malu tersebut akan mengatup. Contoh lain terjadi pada siput, di mana ketika siput itu merasa terganggu, maka dia akan memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang sebagai tempat perlindungan. Ciri-ciri yang harus dimiliki yang terakhir adalah memiliki bahan genetik. Semua makhluk hidup pasti memiliki bahan genetik yang memungkinkan adanya pewarisan sifat pada keturunannya, di mana bahan genetik tersebut berupa DNA dan RNA yang keduanya terangkai di dalam kromosom.
Ini adalah contoh dari gambar DNA. Nah, coba kita perhatikan bersama dari ketiga perempuan tersebut, itu adalah seorang anak, ibu, dan nenek. Ketiganya memiliki kemiripan wajah. Bagaimana bisa terjadi kemiripan tersebut? Sebab ketiganya adalah dua generasi yang memiliki bahan genetik yang diwariskan kepada keturunannya. Jadi itu adalah contoh bahwa semua makhluk hidup itu memiliki bahan genetik. Baik, itu tadi ke-9 ciri-ciri yang harus dimiliki untuk dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Secara otomatis, ketika benda itu tidak memiliki ke-9 ciri-ciri tersebut, maka tidak bisa digolongkan sebagai makhluk hidup. Selanjutnya, anak-anak bisa mengamati di sekeliling tempat tinggalnya. Coba kalian identifikasi mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati. Sekaligus kalau itu makhluk hidup, nanti coba sebutkan ciri-ciri yang dimiliki. Baik, itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.